Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dulur-dulur, teman-teman, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami, channel TV Transmisi 7. Teman-teman yang budiman, kami sedang mengadakan lawatan, kunjungan, ekspedisi, titian muhibbah, silaturahim, ziarah soan ke Maqbarah Simbah Sunan Gunung Jati. Yang memang kegiatan seperti ini kami agendakan setiap tahun sekali, senantiasa ziarah ke para aulia illah di Pulau Jawa ini. Pada tahun ini kunjungan kami adalah ziarah makam aulia illah, termasuk juga Simbah Sunan Gunung Jati. Harapan kami semoga apa yang telah kami capai selama ini semoga mendapat berkah dari kunjungan ini, sehingga apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami capai senantiasa membawa keberkahan kepada khususnya kami pribadi dan juga umumnya kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air, senantiasa terhindarkan dari bala bencana, musibah, dan lain sebagainya. Kehidupan kita semuanya ini selalu aman, damai, tertib, selalu bahagia, selalu berkah rezekinya, selamat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sekelumit tentang manaqib Simbah Sunan Gunung Jati. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang siapa sebenarnya Simbah Sunan Gunung Jati ini. Beliau ini memang sangat masyhur di kalangan masyarakat Jawa, sebagaimana yang telah dituturkan oleh para bini sepuh tentang silsilah beliau, juga perjuangan beliau di dalam menegakkan agama Allah di tanah Jawa ini, khususnya wilayah Jawa Barat, yang memang wilayah Jawa Barat pada saat itu adalah identik sangat kental dengan agama lama. Yang lebih populer itu yaitu agama Sunda wiwitan. Nah, beliau dengan kegigihannya, dengan kecerdasannya, dengan kelihayannya, juga dengan
adaptasinya, adatnya, mampu merubah tatanan masyarakat Sunda yang memang pada saat itu beragama Hindu, juga beragama Sunda wiwitan, dengan perlahan-lahan berangsur-angsur dengan kesadaran pribadi bersedia memeluk agama Islam dengan sukarela. Oleh karena itu, ya, di antara wali 9 yang memang luar biasa jasanya itu, yaitu salah satunya beliau ini. Karena wilayah Jawa Barat ini sangat luas, namun beliau mampu mensiarkan Islam di wilayah Jawa Barat ini, di tataran Sunda ini dengan sendiri. Nah, teman-teman yang budiman, tentang siapa sebenarnya Simbah Sunan Gunung Jati ini, tentu kita semua sudah sering mendengar atau bahkan membaca literatur, baik itu yang sudah diupload ke Google maupun yang ada di buku-buku di pasaran. Kami akan mencoba untuk ambil bagian dalam mensiarkan sejarah Simbah Sunan Gunung Jati. Kaidah yang kami pakai itu, barang siapa yang mau menceritakan sejarah dan kebaikan seorang tokoh, maka akan mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan tersebut. Nah, dengan berpedoman pada kaidah tersebut, maka kami juga ikut ambil bagian dalam menceritakan manaqib atau sejarah Simbah Sunan Gunung Jati ini. Ya, semoga saja apa yang kami sampaikan ini nanti ada manfaatnya untuk kami pribadi, juga kepada semuanya. Nah, teman-teman, ini kami lewat lorong kecil. Yang lorong ini jarang dilewati oleh para peziarah. Para peziarah itu umumnya itu lewat gapura pintu depan, sedangkan kami lewat lorong kecil ini. Ya, kenapa kami lewat lorong kecil ini? Ya, tujuannya itu untuk menghindari orang-orang yang suka menadahkan itu panci kecil-kecil itu, yang memang di makam Simbah Sunan Gunung Jati ini kesannya kurang etis, sehingga kami lebih memilih lewat lorong kecil ini untuk menghindari suudzon. Dan nanti lorong kecil ini setelah sampai ke ujung sana itu nanti belok kiri sampai ke pintu kecil sebelah kanannya komplek pemakaman Simbah Sunan Gunung Jati. Teman-teman yang budiman, perlu diketahui bahwa organisasi Wali Songo yang telah didirikan oleh pertama kali itu Simbah Syekh Junaidil Kubro, kemudian diketuai oleh Simbah Sunan Gresik, Simbah Sayyid Maulana Malik Ibrahim. 9 wali itu ada 4 wali yang menduduki jabatan penting di Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah pertama itu dari ujung Blambangan sampai Gunung Liman Nganjuk, itu yang menduduki bertanggung jawab adalah Simbah Sunan Derajat. Kemudian dari Gunung Liman Nganjuk hingga ke Gunung Tidar Magelang itu yang bertanggung jawab adalah Simbah Sunan Bonang. Kemudian yang dari Gunung Tidar
hingga Gunung Galunggung, Gunung Ciremai, itu yang bertanggung jawab adalah Simbah Sunan Kalijogo. Sedangkan dari Gunung Ciremai dan Gunung Galunggung hingga ujung Kulon, daerah pesisir Banten sana, yang bertanggung jawab adalah Simbah Sunan Gunung Jati. Demikian itu data yang kami miliki, keterangan yang kami himpun dari guru-guru kami. Oleh karena itu, 4 wali tersebut adalah sangat berat tanggung jawabnya terhadap Pulau Jawa ini, yang kemudian tanggung jawab itu diteruskan oleh pengganti-penggantinya hingga nanti hari kiamat. Demikian pula organisasi Wali Songo itu juga eksis terus sampai kiamat. Setiap wafat satu ada penggantinya lagi, seterusnya begitu, tidak lebih tidak kurang dari jumlah 9 itu. Jika ada yang wafat satu, maka tentu ada penggantinya. Demikian pula kedudukan 4 wali itu yang memikul Pulau Jawa ini, dari ujung Blambangan Pulau Jawa, ujung timur sana hingga ujung barat sana, ujung Kulon, begitu. Teman-teman yang budiman, jadi jumlah wali di Pulau Jawa ini sebenarnya ya tidak hanya 9 seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat itu, bahwa yang disebut Wali Songo itu hanya berjumlah 9. Sebutan Wali Songo itu adalah sebuah wadah atau organisasi yang memang dibentuk oleh pendirinya, beliau Syekh Jumadil Kubro, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang memang diisi oleh 9 orang, dan 9 orang itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ya semacam organisasi itu ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, anggota, terus seksi-seksi, penasehat, dan lain sebagainya. Nah, dari jumlah 9 itu, insya Allah nanti pada lain kesempatan akan kami sampaikan siapa saja yang menduduki jabatan-jabatan di organisasi Wali Songo itu. Nah, kemudian dari 9 orang yang menduduki jabatan di organisasi Wali Songo itu, bila mana ada yang meninggal, ada yang wafat, maka akan diganti oleh wali yang lain, begitu seterusnya hingga yaumul qiyamah. Kenapa kami bisa mengatakan seperti itu? Karena kami punya datanya, data dari 9 wali yang menduduki sejak pertama kali didirikan hingga zaman Mataram. Namun setelah zaman Mataram itu kami tidak diberitahukan oleh guru-guru kami, mengingat itu adalah rahasia Pulau Jawa. Jadi nanti pada lain kesempatan akan kami sampaikan tentang jabatan Wali Songo secara periodik sejak didirikan pertama kali hingga zaman Mataram Islam. Nah, oleh karena itu, jika kita beranggapan bahwa wali di tanah Jawa ini hanya 9 orang, itu salah. Karena jumlah aulia illahi fil Jawa ini ribuan. Konon menurut narasumber dari guru-guru kami, Mbah Yai kami, itu jumlah wali di Pulau Jawa ini terbanyak di antara pulau-pulau yang lain. Bahkan di negara Yaman, Hadramaut itu termasuk kategori yang terbanyak di Jazirah Arab. Namun demikian di Pulau Jawa ini lebih banyak daripada di Hadramaut, begitu. Nah, oleh karena itu ya pantas kalau Pulau Jawa ini adalah sebagai sentralnya makam para wali dan juga para wali yang masih hidup. Dengan demikian
kesimpulan kita tentang Pulau Jawa ini, kenapa agama bisa berkembang dengan baik, bahkan mayoritas agama Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia ini, di Nusantara ini, tidak lain dan tidak bukan adalah hasil daripada perjuangan jerih payah, hasil riadoh tirakatnya para wali 9 sejak pertama kali didirikan abad ke-14, yaitu zamannya Prabu Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit. Nah, karena memang pada saat itu Syekh Jumadil Kubro datang ke Pulau Jawa ini bersama dengan rombongannya, lalu mendirikan organisasi Wali Songo tersebut. Teman-teman, ini adalah komplek makam Simbah Sunan Gunung Jati yang sekarang ini sedang ramai banyak para peziarah. Nah, dari sisi silsilahnya, beliau ini adalah dari jalur ayahnya itu keturunan Sayyid, yaitu putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, atau yang populer disebut Syekh Jumadil Kubro. Jadi Simbah Sunan Gunung Jati itu dengan Simbah Sunan Bonang, Simbah Sunan Derajat, yaitu sama-sama cicitnya Syekh Jumadil Kubro. Simbah Sunan Gunung Jati atau Sayyid Syarif Hidayatullah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro. Simbah Sunan Bonang atau Sayyid Makhdum Ibrahim bin Simbah Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi bin Syekh Jumadil Kubro. Jadi Mbah Sunan Bonang dan Mbah Sunan Gunung Jati itu adalah satu jalur keturunan, begitu. Sedangkan yang dari jalur ibunya itu keturunan Jawa Sunda, yaitu dari seorang ibu yang bernama Raden Ayu Roro Santang yang dipersunting oleh Sayyid Abdullah Umdatuddin tadi. Sedangkan Raden Ayu Roro Santang itu adalah binti Prabu Siliwangi, Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa itu ke atas sampai ke Kerajaan Panjalu, Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda, Kerajaan Tarumanegara, dan ke atas terus sampai Kerajaan Salakanagara. Dan pendiri Kerajaan Salakanagara adalah Raden Tarumsamba, putra kedua Prabu Aji Saka yang berpusat di Jawa Tengah sekarang, yaitu wilayah Kabupaten Grobogan. Nah, itu tadi dari sisi silsilah beliau. Sedangkan dari sejarah beliau itu dilahirkan di Mesir, karena pada saat itu Raden Ayu Roro Santang dan kakaknya yang bernama Raden Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang berguru dan menjadi murid Syekh Datul Kahfi atau Datuk Kahfi di Padepokan Hamparan Jati. Beliau berdua ini diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Ketika keduanya itu melakukan ibadah haji di Makkah, kemudian bertemu dengan seorang pembesar Kesultanan Mesir, yaitu Sayyid Abdullah Umdatuddin. Kemudian keduanya diboyong ke Mesir karena memang Sayyid Abdullah Umdatuddin itu jatuh cinta kepada Raden Ayu Roro Santang yang akhirnya dinikahi, dan yang menjadi walinya adalah kakaknya tersebut, yaitu Pangeran Walang Sungsang atau
Raden Cakrabuana. Makanya kelahiran Simbah Sunan Gunung Jati ini adalah di Mesir sana, yang pada waktu itu diberi nama dengan nama Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian beliau setelah dewasa, setelah ibunya wafat, kemudian menelusuri jejak-jejak leluhurnya yang ada di Tatar Sunda, yaitu Prabu Siliwangi, dan juga menelusuri waknya atau pamannya yang bernama Pangeran Walangsungsang atau Raden Cakrabuana, yang pada saat itu sudah menjadi seorang akwu atau penguasa daerah Cirebon. Teman-teman yang budiman, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan silsilah dan sejarah Simbah Sunan Gunung Jati. Bila mana ada kekeliruan di dalam kami menyampaikan, sesungguhnya kekeliruan itu akibat daripada kebodohan kami sendiri. Namun bila mana ada yang benar terkait dengan apa yang kami sampaikan dengan silsilah dan sejarah Simbah Sunan Gunung Jati, sesungguhnya benar, dan kebenaran itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya sebagai talang corong untuk menyampaikan apa yang kami ketahui tentang silsilah dan sejarah beliau, terlepas daripada beberapa versi yang mungkin saja bersinggungan dengan data kami atau juga kontradiksi dengan data kami. Ya, semuanya itu berpulang kepada narasumber yang berbeda. Oleh karena itu, semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan sejarah dan silsilah beliau ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa yo tetap digawa, Arab yo perlu digarap.